Sekarang suruh 3 gitu, suruh milih. Di sini kan berdarah-darah juga. Banyak ini sudah menutupi dari sana, tidak ada eselon 1, tidak ada. Padahal kan di bunyinya sebenarnya bukan eselon 1 saja, tapi sumbernya itu dari JPT namanya, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Nah, efek dari kurang pergaulan ini apakah kemudian bakal terjadi pergantian atau mempertahankan? Mengangkat kembali. Itu terlepas karena gini, saya belum bicara itu mekanisme yang bakal dipakai ini apa, kita juga nggak tahu. Apakah satu anggota dewan itu punya satu suara untuk memilih calon PJ, calon bakal PJ, atau satu fraksi. Lalu mekanisme yang diajukan untuk dipilih apa? Apakah lewat fraksi, dukungan fraksi, atau dukungan anggota dewan? Apakah diperpanjang ataupun diganti oleh PJ atau diangkat kembali? Itu sejak ketika kita Januari audiensi dengan pimpinan dengan DPRD, itu sudah ada. Ketua yang ngomong kan? Ya. Sahabat, sudah bersama saya 3 narasumber yang luar biasa. Kita akan berdebat panas kayaknya seperti ada Bang Uday dari KMSB, kemudian ada Kang Ucu dari KAPT, nah, dan Bang Usep tentu saja dari Populi Center. Kalau sahabat ingin tahu masing-masing kepanjangan dari lembaga-lembaga tadi, nanti ada teksnya. Nah, dari semalam ini beredar surat yang kemudian terkonfirmasi, termasuk saya konfirmasi juga ke Ketua DPRD Banten bahwa benar ternyata ada permintaan dari Kemendagri untuk mengajukan 3 nama pengganti atau setidaknya pengangkatan selanjutnya PJ Gubernur Banten. Sebenarnya bukan hanya Banten kan? Iya. Ada beberapa daerah lainnya yang juga mendapatkan permintaan dengan mekanisme yang sama. Nah, di awal diskusi sebenarnya saya ingin dengar dulu nih dari Bang Uday. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mekanisme seperti ini? Ini pas ini Uday ya. Mekanisme memang sesuatu yang sesuai dengan aturan dan semangat demokrasi, atau hanya pada persoalan pro kontra kemudian ada politisasi? Ya silakan pilih, karena pengalaman kemarin ternyata ketika tidak ada campur tangan dewan kan rame nih, banyak gugatan dan sebagainya, sehingga kelihatannya yang periode kedua ini ada sedikit mekanisme yang coba ditampilkan dengan mengaitkan dewan. Tapi Bang Uday, saya coba konfirmasi ke beberapa teman-teman di dewan, ada berapa pernyataan yang menarik loh. Pertama, memang ada nama lain yang bisa eselon 1 gitu ya, mengenal Banten lebih baik. Kemudian kan eselon 1 cuma 1 katanya. Logikanya jadi minta 3 nama tapi daerah sendiri nggak tahu siapa, nggak ada yang kenal katanya kita. Dan bagaimana menentukan itu gitu loh. Nah, gimana Bang? Ya, di satu sisi ini merupakan sebuah ruang yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap DPRD Banten untuk ya turut berpartisipasi begitu ketika misalnya melihat PJ yang saat ini menjabat tidak cakap ataupun kinerjanya buruk atau pas-pasan begitu, atau bahkan seperti apa, kan bisa mengajukan 2 nama lainnya gitu. Kalau dianggap yang satu itu masih dianggap wajar, atau bisa juga tadi mengajukan 3 tanpa nama PJ yang saat ini begitu kan. Tapi persoalannya tadi memang tidak banyak orang yang mengenal dengan eselon 1 kapasitasnya gitu, kualifikasinya. Eselon 1 di Banten ya hanya Sekda.
Ya itu kan kalau saya bilang itu anggota dewannya kuper. Iya. Kurang pergaulan sekelas dewan loh. Mestinya. Kalau Mang Kasman tukang beca nggak kenal eselon 1 wajar. Iya. Anggota dewan tidak kenal eselon 1 di kementerian. Itu kan pertanyaan mainnya di mana. Nah, gitu ini yang kemudian sebetulnya menjadi kesempatan bagi DPRD mencari sosok eselon 1. Kan di berbagai kementerian ada eselon 1 gitu. Tidak hanya di Kemendagri loh gitu. Stok kita yang di eselon 1, apakah misalnya tadi mau berbicara primordialis yang lahir di Banten atau orang Banten dan sebagainya begitu. Kan bisa juga dengan track recordnya dia selama ini, oh di Kementerian A dia eselon 1, dirjen apa, ternyata dia bagus selama ini track recordnya. Itu juga kan bisa dijadikan salah satu tolok ukur. Jadi memang DPRD-nya sekarang harus digebrak nih. DPRD harus melek gitu. Kalian wakil rakyat, jangan sampai mengusulkan itu, mengajukan 3 nama, tapi mereka bingung ini yang diusulkan menurut Bang Ude, Dewan serius nih menggarap pengusulan 3 nama ini? Saya justru meminta ke Dewan jangan main-main gitu. Pertaruhannya belasan juta rakyat Banten. Bukan itu saja, orang yang selama ini bekerja sebagai PJ gubernur itu harus dievaluasi betul. Dan memang ini berpotensi untuk terjadinya hal-hal yang negatif. Contoh praktek-praktek yang tidak terpuji. Seorang Ucu Johari datang, saya nggak kenal. Terus kamu udahlah, pokoknya sama saya ya, eselon 1. Dari sisi kualifikasi dia memungkinkan, dia layak begitu. Kan bisa saja. Sekarang kuncinya ada di DPRD, di fraksi-fraksi, di partai-partai yang ada di DPRD. Nah, karena itu peran kita sebagai civil society saya kira penting. Sebagaimana Andra Soni juga sebagai ketua DPRD memberikan ruang kepada kita untuk bersama-sama mengajukan. Misalnya dari teman-teman apakah akademisi atau peneliti atau budayawan atau siapapun yang punya cantolan ke siapa, yuk kita diskusi, terbuka aja gitu loh. Misalnya ada orang di Kementerian A, dia cakap, taruhlah itu temannya Bang Iksan. Bang Uday, gimana kalau kita diskusi dengan senang hati, ayo kita diskusi dengan orang itu. Masih ada waktu, karena yang diberikan kesempatan kepada DPRD juga lumayan ada waktu tuh. Meskipun kita tidak punya kewenangan penuh, tetapi kita bisa mewarnai, kita bisa turut serta berpartisipasi, karena lagi-lagi ini bukan persoalan menunjuk si A atau si B saja, tetapi ada banyak hal yang harus kita hitung, karena tahun ini sampai dengan per 12 Mei 2022 sampai dengan 2003 sampai 2024 itu kan juga selain musim pemilu, kemudian kondisi Banten sekarang begini, persoalan-persoalan mendasar Banten juga masih sangat besar. Tahan dulu, kita coba ke Bang Usep. Ya. Jelas kalau melihat dari penjelasan Bang Uday, sebenarnya mekanisme ini mekanisme yang tidak siap untuk dilakukan oleh Dewan. Dan juga mekanisme yang sebetulnya terkesan mendadak dari Kemendagri, mungkin ya, karena mereka tahu pada akhirnya ini menjadi sebuah kesulitan dalam mengatur seperti apa sih mengajukan itu dalam prosesnya gitu loh, seleksinya seperti apa dan sebagainya. Gimana Bang Usep? Ya, pertama saya kira harus dipahami dulu ini kepala daerah itu diisi oleh penjabat itu sebenarnya tradisinya memang sudah pernah dilakukan di zaman Orde Baru, tapi untuk kasus ini, untuk kasus-kasus yang belakangan itu karena memang ada putusan MK ya yang menyatakan bahwa memang kepala daerah yang habis masa jabatannya 2002-2003 itu harus
diisi oleh penjabat. Harusnya kan dengan pemilihan kepala daerah langsung ya kan. Tapi karena kepentingannya untuk kepentingan pemilu serentak, maka kemudian 2002-2003 itu tidak ditiadakan, pemilu kada ditiadakan. Maka banyak terus kemudian kepala daerah yang kosong, tidak ada. Kalau dihitung sampai 2023 itu ada 271 kepala daerah yang kosong dan akan diisi oleh penjabat itu. Nah, penjabat itu kewenangannya memang secara mutatis mutandis itu sama dengan pejabat yang dipilih itu. Nah, memang ini menyimpang dari dari undang-undang pemilu ya, karena ini terus kemudian jabatan ini diisi oleh penjabat ya. Nah, lalu kemudian jadi ada sekitar 2002 itu ada sekitar 101 ya. Lalu kemudian 2023 itu akan ditambah lagi 170. Jadi ada 271 nanti kita punya. Dan secara penduduk itu hampir 90% dari penduduk Indonesia itu dipimpin oleh penjabat itu gitu. Bayangkan, sangat banyak. Dan kemudian ini menjadi persoalan ketika misalnya bagaimana mekanisme pengisiannya itu, bagaimana pengangkatan, lalu setelah itu bagaimana mekanisme setelah jadi dan seterusnya. Nah, itu yang diacu banyak gitu, undang-undang PP ya. Jadi tidak ada satu undang-undang atau peraturan yang kemudian sangat utuh mengatur tentang penjabat ini. Saya nggak tahu apakah ini kekhilapan atau kesengajaan sehingga jadi abu-abu gitu, sehingga di masyarakat layak untuk kemudian terus didiskusikan ya agar semakin baik ya. Walaupun ini mungkin akan terjadi pada sampai 2024, setelah itu lalu dipilih kembali sebagaimana mekanisme seperti biasa. Tapi kan berapa kali pun itu dilakukan, menurut saya tetap harus didasarkan pada mekanisme yang benar gitu, dan secara prosedur yang benar, lalu kemudian secara substantif juga benar gitu. Nah, dalam konteks pengangkatan itu juga banyak masalah ternyata, misalnya secara keseluruhan dulu gitu ya. Jadi secara pengangkatan banyak yang tidak transparan. Ya, ini namanya juga penunjukan. Pengangkatannya itu banyak ditunjuk ya. Lalu kemudian tidak transparan dan tidak partisipatif. Jadi tidak banyak melibatkan partisipasi dari masyarakat gitu. Partisipasi itu hak mengusulkan, hak diakomodasi, dan hak dijelaskan ketika tidak diakomodasi. Itu kan partisipasi itu begitulah kira-kira. Nah, ini tidak transparan, tidak partisipatif. Lalu kemudian itu juga masalah-masalahnya itu ada jabatan-jabatan bupati ataupun gubernur ya, penjabat yang diisi dari TNI Polri gitu. Nah, itu juga jadi perdebatan gitu. Lalu banyak juga yang tidak kompeten tentang itu karena banyak yang kemudian berasal atas konsesi-konsesi politik, transaksi politik gitu. Nah, ini kan padahal mereka secara mutandis itu sama wewenangnya itu dengan kepala daerah yang dipilih. Dia berhak untuk memutasi, mengangkat, memberhentikan pegawainya dan seterusnya. Dan jabatannya itu lama juga gitu. Walaupun ini dipotong setahun gitu. Tapi kalau dihitung ya, kalau diangkat lagi itu kalau dari 2002 berarti jabatannya 2,5 tahun. Sama dengan satu periode jabatan yang dipilih itu. Ini kan kewenangannya yang begitu besar, tapi tidak transparan, tidak partisipatif. Padahal itu demokrasi yang kita ingin jaga. Dan di putusan MK itu disebutkan bahwa pemilihan itu, pengangkatan itu juga harus memperhatikan tentang mekanisme demokrasi itu, gitu loh. Nah, persoalannya itu tidak tersedia soal peraturan pemerintah atau Permendagri yang kemudian juga sangat lengkap mengatur itu, sehingga misalnya ada transparansi, partisipasi, dan seterusnya. Nah, memang terus kemudian diatur oleh Permendagri ya. Nah, tapi itu juga banyak dikritik gitu. Ini
Permendagri yang mengatur soal pengangkatan itu, tapi pelakunya adalah presiden gitu. Kan kita tahu misalnya gubernur itu diusulkan dulu, jadi calon-calonnya itu diusulkan oleh DPRD, 3 oleh DPRD, lalu kemudian pejabat di Kemendagri yang mengusulkan 3 juga, lalu kemudian nanti disetujui oleh presiden gitu. Tapi kan dengan banyak persoalan juga dengan begini gitu. Jadi misalnya di sini udah berdarah-darah milih 3 nih Kang Uday misalnya sekarang suruh 3 gitu, suruh milih. Di sini kan berdarah-darah juga. Banyak ini sudah menutupi dari sana, tidak ada eselon 1, tidak ada. Padahal kan di bunyinya sebenarnya bukan eselon 1 saja, tapi sumbernya itu dari JPT namanya, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan jabatan PJT itu JPT itu tidak hanya eselon 1, tapi irjen, lalu kemudian staf ahli menteri dan lain sebagainya. Itu banyak juga, sekerat jenderal dan seterusnya. Artinya pengetahuan dewannya terbatas sebenarnya. Ya, harus baca menurut saya, dan harus punya visi politik yang baik juga. Bagaimana misalnya substansi dari demokrasi, substansi dari transparansi, partisipasi, yang itu merupakan ruh daripada otonomi daerah, ya, ruh dari pemerintahan daerah yang sekarang ini kita jalankan, itu juga dipahami. Sehingga dalam konteks itu kan bisa saja misalnya bikin tim sel gitu ya, misalnya di pusat ataupun di daerah gitu. Tapi durasi pemerintahan juga ini pendek. Namanya? Jadi memilih pemimpin dalam waktu ya berapa hari kan juga sebenarnya agak aneh. Bang Usep, saya tadi sebelum diskusi ini berlangsung juga mengundang 2 anggota dewan untuk bisa hadir di sini. Tapi dianggap acara mendadak. Dan karena tidak ada anggota dewan yang berkepentingan terhadap ini, saya daulat aja kamu itu sebagai anggota dewan menjadi narasumber yang merepresentasi. Nah, dari 2 catatan Bang Uday dan Bang Usep tadi, ini didaulat. Ini triple U ternyata ya, Uday, Usep, Ucu. Oh iya. Kita LSM triple U. Ekspektasi yang terbentuk di masyarakat dengan peristiwa politik 2 hari ini, apa yang bisa dikemukakan oleh Kang Ucu? Dan harapan terhadap pergantian PJ itu lebih tinggi atau lebih tinggi mempertahankan PJ yang ada? Kalau saya sih berarti gini, bukan ekspektasi dulu. Yang pertama itu masyarakat itu kaget. Masyarakat itu kaget karena selama ini masyarakat itu selalu diracuni bahwa yang namanya PJ Al-Mutakbar itu sampai 2024. Al-Mutakbar. Ya, PJ Gubernur Al-Mutakbar. Ya, itu. Itu sampai 2024. Sehingga seolah-olah tidak ada pemilihan, seolah-olah bahkan ketika dikatakan dengan pasti bahwa masa jabatannya sampai Mei, maka yang digaungkan adalah dapat diperpanjang. Beda dengan diangkat kembali seperti tadi Pak Ustadz. Dapat diperpanjang itu berarti prioritasnya si incumbent jika tidak punya masalah ya terus. Itu kan beda dengan tidak dapat diperpanjang. Itu mereka tidak percaya. Jadi begitu ada surat dari Kemendagri ini, masyarakat tidak bicara ekspektasi dulu. Kaget setengah mati gitu loh. Loh kok jadinya begini ya? Berarti selama ini yang beredar, mayoritas isu yang beredar itu bohong. Ini kan kebohongan yang dibangun oleh berbagai elemen yang kepentingannya terjamin atau sudah terakomodir, yang sama-sama menikmati dari kebohongan itu. Siapa aja? Ya yang jelas yang punya kepentingan dengan APBD lah. Sehingga mereka mengamini itu. Jadi ketika surat ini keluar, jujur saya salah satu yang gembira bahwa Tuhan bergerak. Ini ngebongkar kebohongan mayoritas. Itu saja dulu. Yang kedua, keduanya adalah kita bisa melihat bahwa memang kupdet loh.
Anggota dewan itu kurang pergaulan, kurang update, bahwa wacana DPRD akan dilibatkan dalam proses pemilihan PJ itu sudah didengar oleh saya yang masyarakat biasa, pengangguran, nggak punya kerjaan, ya tapi kan? kaya raya kan? Alhamdulillah. Sudah saya dengar dari bulan Januari Februari. Sementara kalau bicara, ya walaupun itu baru sebatas wacana, apalagi tadi Pak Usep sudah bilang sudah ada Permendagri, kan seharusnya sudah tahu. Ya, seharusnya semua sudah punya persiapan, sehingga ketika surat itu datang dia sudah menyiapkan, minimal punya draft. Sekarang apa yang sudah efek dari kurang pergaulan ini apakah kemudian bakal terjadi pergantian atau mempertahankan, mengangkat kembali? Itu terlepas, karena gini, saya belum bicara itu, mekanisme yang bakal dipakai ini apa, kita juga nggak tahu. Apakah satu anggota dewan itu punya satu suara untuk memilih calon PJ, ya calon bakal PJ, atau satu fraksi? Lalu mekanisme yang diajukan untuk dipilih apa? Apakah lewat fraksi, dukungan fraksi, atau dukungan anggota dewan, atau dukungan tokoh masyarakat? Dan ini lebih keren kalau dukungan tokoh masyarakat, karena akan tiba-tiba banyak tokoh masyarakat muncul. Akan banyak tokoh. Ini kan juga nggak ada. Apakah Rapim saat ini membereskan itu? Kan enggak, belum tentu. Akhirnya ngayaya, lalu ujung-ujungnya ya udahlah yang ada aja. Apalagi dari dua anggota dewan yang saya baca di media, yaitu Pak Andrasoni dengan Pak Canawa, itu kan inisial aja. Iya. Udah disebut baru inisial. Ya artinya saya baca itu kan, apa yang saya baca itu entah bercanda entah apa, sudah menyatakan satu pernyataan yang menurut saya bukan lawakan. Pernyataan yang itu yang tadi bilang, kan eselon 1 di Banten cuman dia. Ya kan, ya apakah memang itu daya bacanya atau apakah bercanda, tapi kan nggak elok. Seolah-olah dia sudah menyebut nama orang pada siapa yang bakal calon. Seharusnya kan dia sudah jelas bisa baca, ya kecuali dia nggak bisa baca, saya nggak tahu. Bahwa di situ tidak ada ketentuan bahwa eselon 1-nya harus dari lingkungan Provinsi Banten. Itu kan bisa dari Papua, bisa dari Aceh, terserah. Yang penting kan eselon 1. Masalahnya kalau bicara persyaratan begitu. Tapi kenapa kemudian di media dia seolah-olah bicaranya, ya kan? Terlepas dari, itu kan kita harus mementingkan Banten. Lah persoalannya apakah memang eselon 1 itu dari Banten, yang di Banten? Ya kan, yang di Banten eselon itu dari Banten. Kalau bicara primordial kepentingan Banten, apakah eselon 1 yang dia arah itu adalah orang Banten? Bukankah orang Banten yang jadi eselon 1 di kementerian banyak? Apakah eselon 1 itu cuma sekda? Apakah Kabinda nggak termasuk eselon 1, ataukah mantan Kampida dan lain-lain? Ini kan kita, apakah Kajati nggak masuk JPT? Itu juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal eselon 1. Betul. Makanya Bang Iksan, Kemendagri itu kan ya. Makanya tadi yang disampaikan Kang Ucu bahwa informasi terkait adanya mekanisme setahun sekali, apakah diperpanjang ataupun diganti oleh PJ atau diangkat kembali, itu sejak ketika kita Januari audiensi dengan pimpinan dengan DPRD itu sudah ada. Ketua yang ngomong kan? Ya. Jadi di situ udah ada informasi nanti mekanismenya DPRD mencari 3 nama untuk diusulkan ke Kemendagri sebagai bahan pertimbangan, bahwa di kementerian tadi misalnya juga punya hak yang sama mengusulkan 3 nama, entah sama atau berbeda namanya. Ternyata kalaupun berbeda berarti ada 6 nama yang disodorkan ke presiden, kira-kira begitu. Terserah lah kalau di kementerian, tetapi di lingkungan DPRD sendiri di Banten mestinya sudah siap. Karena per Januari kita audiensi dengan ketua DPRD yang dihadiri oleh PJ Sekda yang diganti oleh PLH sekarang, hadir di situ, kemudian kepala BPKD ya.
Jadi Sekwan juga ada di situ. Sudah terdengar. Bang Uday, saya ingin memastikan aja. Apakah dengan adanya mekanisme yang ditandai dengan surat Kemendagri itu DPRD Banten gagap? Ya. Atau sudah terjadi transaksi kepentingan yang kemudian melemahkan untuk mencari sosok yang lebih baik? Saya melihat DPRD secara kelembagaan ya, itu lemah. Ya. Lihat aja indeks partisipasi politiknya masyarakat di Banten paling buruk. Serius, indeksnya ada gitu loh. Kita bukan main fitnah gitu, ada indeksnya. Partisipasi masyarakat sipil terhadap persoalan-persoalan seperti ini rendah. Kenapa ya? Karena memang tadi tidak ada kesiapan di DPRD-nya. Terus nyiapin apa aja? Ya bingung kita. Ya nyiapin untuk kontestasi 2024 yang pasti gitu kan. Tapi yang pasti Bang Iksan, bagaimanapun ini masih ada waktu bagi pimpinan DPRD. Sayang momennya gitu kan. Momentumnya sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi tolong jangan main-main ini gitu. Ketika ada indikasi sesuatu yang buruk ya kita hajar gitu. Siapapun gitu loh. Kita akan lawan, kita akan hajar. Melihat indikasinya? Potensinya ada, sangat terbuka gitu. Karena itulah keterlibatan civil society ini menjadi penting, terus kita gaungkan, menjadi kesadaran kolektif bahwa ini urusannya pemimpin kita loh, bukan menjadi hak mereka saja di DPRD, tapi kita juga punya. Terbuka dalam pengertian positif atau terbuka dalam pengertian tertutup? Ya, terbuka dalam pengertian positif tentu saja begitu. Kalau terbuka dalam pengertian tertutup juga agak repot juga. Tetapi yang pasti Bang Iksan, ini adalah kesempatan baik yang diberikan ruangnya oleh pemerintah pusat, oleh Menteri Dalam Negeri kepada DPRD Banten agar yaudah sinau belajar, baca gitu loh. Eselon 1 di kementerian itu banyak. Yang orang Banten misalnya kalau kita berbicara primordialisme, wih ada tuh di kementerian apa, di kementerian apa. Yuk JPT juga banyak begitu. Bukan berarti eselon satunya yang ada di Banten. Masa wakil rakyat harus dikasih tahu rakyat? Ya nggak apa-apa juga. Ngapain dia ngewakilin? Nggak apa-apa juga. Tetapi ketika itu terjadi, maka akan terlihat tuh kan. Oh ternyata jangan sampai pikirannya udah yang penting yang ada di Banten. Ya kalau ngerusak yang ada di Banten juga tidak baik, atau sebaliknya, oh dia orang Banten tapi justru akan ngerusak orang Banten, rakyat Banten. Ngapain orang Banten asli lahir gitu di Banten. Jadi kita cari yang betul-betul jangan mereka doang sakarap dewek mau gue sekomaha yang aing alias one man show. Kemudian sebut juga. Iya. Yang kedua, Banten ini besar, banyak komponen yang harus dirangkul, yang harus didengar suaranya. Tidak boleh dia semau sendiri. Toh penjabat itu terbatas kewenangannya dalam hal tertentu, terutama dalam RPD. RPD sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Iya kan? Tidak diutak-atik di DPRD pun. Ya udah lempeng di situ gitu loh. Kemudian rumah, bangunan ataupun kamar-kamar nggak usah diacak-acak. Isi dengan orang-orang yang kompeten. Terus tahun bulan depan kepala dinas ini pensiun. Siapin. Jangan mendadak. 5 bulan ke depan si A ini akan pensiun. Yuk siapkan mekanisme untuk melakukan tadi misalnya open bidding dan seterusnya, agar pola-pola regenerasi di lingkungan ASN atau pejabat di lingkungan Pemprov Banten itu berjalan, bukan diisi oleh PLT semua sudah PJ semua. Mentang-mentang dia PJ kemudian yang lain harus jadi PLT semua. Nah, Bang Uday, ini karena waktu yang terbatas, saya ada pertanyaan terakhir untuk semua narasumber yang hadir. Pertama, bagaimana kualitas dari mekanisme yang akan muncul? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak terhadap kegaduhan ya sebelumnya terjadi? Silakan. Ada yang mau duluan? Ya, kalau saya mau sebelum ke sana ya, saya kira juga ketidakjelasan mekanisme itu, jadi ketidakpahaman juga DPRD dan lain sebagainya itu juga karena ketidakjelasan aturan yang diacu dan saling tumpang tindih satu sama lain. Misalnya soal penjabat tadi, Bang Uday bilang bahwa itu adalah terbatas.
karena memang itu juga ada PP yang masih berlaku yang membatasi wewenang dari penjabat itu. Tapi yang itu udah kadaluarsa, tidak sesuai dengan semangat perkembangan zaman gitu. Nah, belakangan memang dikeluarkan SE, surat edaran menteri atau presiden, surat edaran menteri kalau nggak salah, itu juga yang menyatakan wewenangnya itu secara mutandis ya, sama dengan pejabat yang diangkat definitif. Beda ya, penjabat sama PLT itu beda lagi gitu lah. Kewenangannya berbeda gitu. Nah, ini kan apa ya? Itu juga soal aturan-aturan kayak gini memang akhirnya seperti apa ya? Sengkarut juga yang menjadi masalah juga. Artinya dari sisi misalnya, kualitas nggak bisa diharapkan. Ya, Permendagri misalnya. Permendagri itu kan dianggap itu aturan yang mengatur di dalam satu kementerian, sehingga partisipasi dari rakyat untuk mengatur itu juga tidak dimaksimalkan. Tidak ada partisipasi, paling kan akademisi atau siapa gitu, tenaga ahli. Tapi kalau PP misalnya itu kan harus disetujui oleh DPR, pasti partisipasi dari masyarakat juga tinggi. Ini kan bukan PP yang mengatur itu, tapi Permendagri, itu kan persoalannya. Nah, ketidakjelasan ini sebenarnya bagi politisi itu dimanfaatkan dan menjadi kesempatan karena PJ ini akan mengawal sampai pemilu itu dilakukan gitu nanti. Jadi ada misalnya motif-motif politik juga, diantaranya misalnya ada PJ yang misalnya mau mencalonkan di 2024, walaupun dia harus mundur dari PJ setahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya misalnya. Nah, tapi juga ada kepentingan lain di samping itu, para politisi. Makanya menurut saya bagus kalau misalnya terus diawasi, karena itu akan rebutan siapa nih di antara calon-calon ini yang punya, yang mau bertransaksi agar misalnya menjaga suara atau meningkatkan suara, atau paling enggak sumber daya yang ada di pemerintahan itu bisa dipakai untuk mengambil suara gitu, menjadi vote getter gitu. Nah, itu yang kemudian harus diawasi terus gitu. Jangan sampai mekanisme ini. Nah, memang sekaligus menurut saya menjawab. Ya memang mekanismenya ini juga sebenarnya mekanisme yang dari dulu Pak Kang Ucu. Walaupun sekarang di Banten kok jadi ribut soal mekanisme ini. Karena memang ya mungkin menjadi ribut karena memang tidak semua yang PJ itu misalnya wilayah yang ada PJ-nya kemudian diminta untuk mengusulkan nama. Ini mungkin dugaan saya Kang Uday, ini yang termasuk yang dievaluasi gitu. Dari evaluasi Kemendagri ini kan 3 bulan per 3 bulan itu selalu dievaluasi. Dari beberapa yang dievaluasi itu ditemukan bahwa memang ada beberapa yang kemudian karena legitimasinya kurang kuat, lalu kemudian juga ada misalnya yang masyarakat protes, bertengkar, berkonflik dengan, karena itu one man show segala macam. Ada juga yang misalnya bertengkar dengan birokrasi gitu. Ada yang mengacak-ngacak gitu. Jadi evaluasinya itu dilihat dari bagaimana dia menjalankan pemerintahan, dari bagaimana dia menjalankan pembangunan, dan bagaimana dia mengambil partisipasi masyarakat gitu, bagaimana mengakomodasi masyarakat dan seterusnya. Nah, sepertinya memang kalau menurut evaluasi kita juga itu di Banten gitu ya, memang ya 3 kriteria ini ya gagal semua. Makanya menurut saya harusnya memang ini harus mungkin surat itu dipicu dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh Kemendagri, walaupun memang ada mekanismenya setahun sekali, dan itu menurut saya harus dibikin pendek setahun sekali karena memang itu ditunjuk gitu. Kegagalan yang disampaikan tadi, kalau kemudian pemilihan ini tidak menuntaskan persoalan kemarin, ini menjadi kegagalan baru ke depan. Makanya menurut saya harus dievaluasi nih dari bagaimana pengangkatan PJ sebelumnya, lalu kemudian dievaluasi untuk memperbaiki. Ya, misalnya paling tidak
membikin kriteria lah ini DPR ini, misalnya kompetensi. Persoalannya DPR-nya mampu nggak? Itu kan pertanyaannya. Ya, ini soal mampu atau tidak ya kita coba lihat. Ya. Tapi kita merequest wakil rakyat kita ini, ya kan, apapun itu wakil rakyat ya, walaupun kita ini wakil rakyat ini request yang paling tinggi gitu. Jadi misalnya kompetensinya, lalu kemudian misalnya kesadaran politiknya, ya. Bagaimana dia misalnya pemahaman ya, pendekatan ke masyarakatnya juga bagus. Lalu kemudian kemampuan ya, kompetensi itu ya misalnya soal bagaimana bisa mengelola pemerintahan dengan baik, bukan hanya membuat keributan gitu loh PJ itu, tapi juga harus mengelola dengan baik ya. Bagaimana menciptakan membangun misalnya pendidikan kesehatan lah, itu ukurannya itu. Nah, lalu kemudian secara politik juga bagaimana harus membuat damai, membuat stabil gitu. Oke. Jadi bukan hanya. Nah, tinggal DPR ini harus nanya-nanya ke Kang Ucu mampu apa enggak. Jawaban dari Bang Usep ini clear nih. Bahwa mekanismenya gagal. Ya. Mekanisme yang gagal. Ya, mekanisme yang awal gagal ini perbaikannya. Mekanisme yang gagal kemudian juga saya pahami dari penjelasan Bang Usep bahwa ketika diangkat pertama kali juga itu juga menjadi sebuah mekanisme yang kita nilai gagal. Iya. Tidak transparan lah, tidak partisipatif, tidak gagal itu sebenarnya. Legasinya kurang. Gimana Kang Ucu melihat persoalan yang sama? Kalau saya sih memang menyetujui ya, lebih menyetujui ini lebih cool lah ketimbang tahun kemarin yang kita nggak tahu-tahu, hanya segelintir orang, walaupun dalam prosesnya tetap ada tim sukses. Tahun kemarin juga ada tim ini bermain ya, cuman nggak begitu terbuka, masyarakat nggak banyak tahu. Nah sekarang ini ada bagian yang masyarakat bisa pantau, yaitu bagian yang di DPRD Banten. Ini jadi kita bisa memantau. Nah cuman ya tadi itu bukan cuma waktu yang mepet, saya mungkin sudah underestimate dengan anggota dewan ya, sudah underestimate lah. Mereka tuh, karena menurut saya di mata saya mereka tuh lebih banyak memainkan politiknya ketimbang memikirkan kemaslahatan bersama. Dan mereka juga kadang-kadang jujur aja lebih lucu dari stand up komedi. jadi melihat saya nggak ada hormat-hormatnya kalau saya lihat. Ya seperti tadi kan ngomong kan cuma calon satu, cuman di Banten cuma satu. Lah emang masyarakat Banten nggak tahu? Kan tahu semua, ngapain diomongin gitu loh. Itu sama kayak komen kalau bercanda kan begitu gitu kan. Dan sedangkan dia sebagai anggota dewan. Dan ketika kita lihat saja hasil ini katanya ada Rapim. Apakah Rapim hari ini langsung menyelesaikan mekanisme itu? Misalnya yang tadi saya sebut dari awal, satu anggota dewan satu suara atau satu fraksi satu suara. Lalu bagaimana si calon itu masuk? Kan jelas kayaknya nggak akan selesai. Jadi akan terjadi kegaduhan demi kegaduhan. Iya, akan diperpanjang yang pada intinya dari tanggal 27 Maret saja, kemarin ya, hari Senin ya, kalau tidak salah, dan kemarin juga itu sepertinya sudah terjadi berbagai komunikasi, informasi yang saya dapat. Misalnya ada yang memberitahu, Pak Ucu, Om Ucu itu Pak Al asik banget tuh bicara sama Pak Fahmi dengan Pak Bahrum sampai sejam lebih, kayaknya ngebahas surat. Nah ini kan sudah dimulai sebetulnya Pak. Ini yang kebiasaan jelek politik itu kan tidak terbukanya. Sistem belum jadi, ini sudah mulai. Di bulan Februari juga ada dengar katanya beberapa utusan dari eselon 1 di kementerian datang ke DPRD misalkan. Isu yang saya dapat artinya dari pusat sudah lebih sikap. Iya. Ya kan sebelum itu. Jadi saya tidak meyakini bahwa ini bisa ditangani secara pure untuk kepentingan masyarakat oleh anggota dewan karena ketidakmampuan mereka dan kepentingan mereka. Penjelasan Kang Ucu sama Bang Usep ini menarik. Ya, satu kesimpulan yang clear ya terhadap kegagalan dan mekanisme yang aneh. Oleh karena itu saya nggak mau memberikan pertanyaan, nggak jadi pertanyaan yang sama buat Bang Uday. Pertanyaan saya kemudian, siapa sih sebetulnya yang diuntungkan dengan mekanisme seperti ini? Kalau kinerja si yang saat ini menjabat baik,
untung banget dia. Sangat. Kalau dia mau keluar duit banyak juga sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan. Posisinya sekarang. Karena tadi mekanismenya tidak jelas. Gitu kan. Tidak ada satu acuan yang khusus terkait dengan penjabat padahal ratusan se-Indonesia. Mestinya di kementerian 271. dalam 271, bayangkan. 90% penduduk dipimpin oleh PJ. Mestinya itu ada tim khusus membuat peraturan yang komprehensif terkait dengan para penjabat itu. Baik gubernur, bupati, dan wali kota gitu. Kalau dari 2021 kemarin, 2022 ya, itu setengah perjalanan dari seorang bupati, wali kota, gubernur terpilih. Iya. Mereka yang terpilih itu, yang definitif itu kan berdarah-darah ya. Iya. Ini anteng gitu. Coba, haknya mereka sama. BPO-nya sama, ya kan? Habis lagi. Habis pula. Biaya penunjang operasional kan besar, miliaran gitu. Habis pula. Padahal bukan kewajibannya mendekati masyarakat. Bukan gitu loh. Jadi saya kira mestinya ini seorang, kita sebut saja incumbent pejabat gitu ya, diuntungkan mestinya. Tetapi di Banten saya kira tidak. Karena itu saya tetap menghargai teman-teman yang ada di DPRD. Kemarin kita merubah cara berpikirnya, Kang Usep. Kita mesti berkolaborasi lah, gitu. Saya nggak mau hanya sekedar menggonggong. Saya ingin ide-ide ini masuk dan ternyata disambut oleh DPRD. Siapa tahu urusan ini pun dari Koalisi Masyarakat Sipil Banten, kita terdiri dari berbagai komponen. Yuk, kalau DPRD butuh bantuan, yuk kita bantu. Kita bantu untuk mau bagaimana gitu. Kalau tadi cara pandangnya, eselon 1 di Banten cuman sekda doang. Nanti kita bantu cariin, ya kan? Apakah orang Banten yang di luar di mewakili wakil rakyat? Iya, kita sama-sama. Karena lagi-lagi yang kita pertaruhkan ini, ya nasib rakyat Banten yang belasan juta jiwa, gitu loh. Dari sekarang sampai dengan 2024, jangan salah, bukan 2024 saja. Pelantikan dari hasil pilkada itu akan 2025. Iya. Itu panjang gitu loh. 2 APBD. Jangan sampai rakyat digantung nasibnya oleh penjabat gubernur yang tidak jelas. Kita berharap ke DPRD, yuk kalau memang mau dibantu oleh kita civil society, ayo. Kita tentu tidak menunjuk Iksan Ahmad, Ucu, Usep, bukan. Ini bilangnya 2 APBD loh. Jangan sampai digantung, berarti APBD yang sekarang 23 udah digantung ya? Iya gimana? Akan ada pembangunan fisik ke depan. Lihat mayar utang aja kita. Sisa peninggalan Wahidin Halim Andika juga masih ngap-ngapan. Oke, Bang Uday, mana yang Bang Uday yakini? Kita punya PJ baru atau diangkat kembali PJ yang lama? Keyakinan saya, kita akan punya penjabat gubernur baru. Amin. Sahabat, kita menanti pejabat gubernur baru di Banten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.